Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, seperti tema kita, kuasa kebangkitan. Ya, mungkin dari semua pemimpin yang ada di dunia ini yang kita kenal, baru satu orang yang berbicara, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ya, sepanjang saya hidup, belum ada pemimpin yang saya dengar ataupun tulisan-tulisan yang menggambarkan seorang pemimpin yang berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Tapi hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Sepanjang hampir 2 tahun, ya, masuk 3 tahun, kita lihat COVID, ya. Nah, mungkin ini juga membuat kita dalam keadaan mati, ya. Jadi bisa saja kita kondisinya hidup seperti sekarang ini kita hidup, tapi sebenarnya kita sedang mati secara rohani. Bisa dilanjutkan? Next. Ya. Nah, coba kita lihat di dalam kehidupan kita. Apakah ini sedang terjadi di dalam hidup kita? Dikatakan badan kita hidup. Badan kita hidup, tapi sebenarnya banyak yang mati di dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana hubungan kita dengan anak kita? Bagaimana hubungan kita dengan istri kita? Bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita? Dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita lihat media sosial, selama masa pandemik ini, banyak terjadi perceraian. Berarti ada sesuatu yang sedang terjadi. Dan tidak menutup kemungkinan di dalam perceraian itu ada juga orang-orang percaya di dalamnya. Bukan hanya orang yang tidak percaya Kristus, tapi ada orang-orang percaya juga yang ada di dalamnya. Itu satu peristiwa. Peristiwa yang lain, misalnya masalah ekonomi, semua disapu rata. Baru-baru ini apa yang sedang terjadi? Apa yang susah dicari? Apa? Minyak goreng susah dicari. Ya. Sekarang gampang dicari tapi harganya mahal. Ya. Masalah ekonomi juga, banyak orang yang mati secara ekonomi. Kemudian ada juga orang yang mati pengharapannya. Kalau ditanya bagaimana masa depanmu, gak jelas. Bagaimana usahamu ke depan, suram, gak jelas. Bagaimana pendidikanmu, gak jelas. Semuanya serba tidak jelas. Tapi kembali, kalau kita baca di dalam ayat tadi, dikatakan di situ, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Siapa yang percaya ayat ini? Angkat tangan. Puji Tuhan. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Mungkin secara dunia, kita yang bergerak di dalam bidang usaha, rasanya sudah mati. Tapi kalau kita mengimani firman Tuhan, tetap akan hidup. Tetap akan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan hanya minta percaya kepada, percaya kepada Tuhan. Tidak ada kamus orang Kristen jalan buntu.
selalu ada jalan keluarnya. Coba kita belajar dari akar pohon. Akar pohon itu tidak ada jalan buntu. Mau ketemu batu besar, mau ketemu yang lain-lainnya, dia selalu cari jalan keluar. Apalagi kita yang hidup di dalam Kristus, yang sudah mengalami kuasa kebangkitan. Amin. Next. Dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 15. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Seandainya hanya ada Jumat Agung dan selesai di situ, saya tidak akan pernah jadi orang Kristen. Saya tidak akan pernah percaya Yesus, dan saya tidak akan pernah mengkhotbahkan tentang Yesus kalau dia tidak bangkit. Tapi yang dahsyat nanti kita lihat adalah kuasa kebangkitan Yesus itu sendiri. Paulus katakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kami, sia-sia kepercayaan kamu. Kita semua berangkat dari iman kita bahwa kita percaya Yesus sudah dibangkitkan. Kita bukan saksi mata, kita tidak ada pada saat itu terjadi, tapi hanya karena kita punya iman, kita percaya. Next. Jadi kalau kita lihat seperti apa orang yang sudah mengalami kebangkitan di dalam Kristus. Pertama, orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan, fokusnya hanya pada Tuhan, bukan lagi fokusnya pada diri sendiri. Ya. Orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan, fokusnya pada Tuhan, bukan fokusnya lagi pada diri sendiri. Walaupun harga minyak goreng naik, dia akan fokus kepada Tuhan. Yang masalah kalau barangnya tidak ada. Ya. Kalau harganya naik dan kita fokus sama Tuhan, pasti kita bisa melewati. Itu kan kata Pak Pendeta. Mau bukti? Mau bukti? Jemaat mau bukti? Silakan lakukan dan lihat buktinya. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan fokusnya pada Tuhan, bukan lagi pada dirinya sendiri. Kalau kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Coba Rasul Paulus katakan, apa yang dulu kuanggap sesuatu yang menguntungkan bagiku, tapi setelah aku mengenal Kristus, semua kuanggap tidak ada gunanya. Ini luar biasa. Seorang Rasul Paulus, dia bukan orang biasa-biasa. Dari segi pendidikan, dia hebat. Dia termasuk dalam bagian ahli-ahli Taurat. Dia juga seorang penganiaya orang Kristen. Tapi ketika dia mengalami kuasa kebangkitan, berjumpa secara pribadi dengan Yesus, hidupnya berubah 180 derajat. Dan Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Paulus kembali ke hidupnya yang lama. Ini yang harus kita pahami. Sudah berapa tahun kita jadi orang Kristen? Sudah berapa tahun kita merayakan Paskah? Tapi pertanyaan bagi kita untuk kita renungkan, apakah kuasa kebangkitan itu sudah kita alami dalam kehidupan saudara dan saya? Jadi orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan, dia akan berkata, saya bisa berhasil karena Tuhan.
Keluarga aku bisa berjalan sampai sekarang, semua karena Tuhan. Pelayananku bisa berjalan karena Tuhan. Bukan lagi karena aku mampu, karena aku gelarnya tinggi, aku bisa. Tapi semua berkata, semua karena Tuhan. Orang yang sudah mengalami kebangkitan, dia nggak membanggakan dirinya lagi, tapi kebanggaannya adalah Yesus Kristus. Usaha kita berhasil, semua karena Tuhan. Itu yang harus kita katakan. Belajar dari Rasul Paulus, dia orang hebat, tapi ketika dia mengalami kasih Kristus, kuasa kebangkitan, hidupnya berubah 180 derajat. Makanya kalau kita, seringkali orang tua ngomong sama anaknya, kamu mau jadi apa sih? Kamu kok nakal sekali. Jangan pernah berkata seperti itu. Karena di dalam Tuhan, orang serusak apapun bisa diubahkan oleh Tuhan. Ya, bisa diubahkan oleh Tuhan. Selanjutnya dikatakan di Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kita memperoleh Kristus mungkin beda dengan zamannya para rasul, zamannya Paulus. Paulus harus dikejar-kejar, Paulus harus mengalami masuk penjara, keluar penjara, mengalami masuk pengadilan, keluar pengadilan karena Kristus. Sekarang kita tidak seperti itu. Mari kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Selanjutnya, satu lagi di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus melihat bahwa orang yang tidak hidup di dalam Kristus akan mengalami kebinasaan. Dia sudah mengalami keselamatan itu dan dia akan bagikan keselamatan itu kepada orang lain. Jadi orang yang sudah mengalami kebangkitan Kristus, dia tidak akan simpan Kristus dalam dirinya, tapi dia akan bagikan kepada orang lain. Sekarang zamannya teknologi. Kalau dulu mungkin kita, nanti kalau kita memberitakan Injil kepada orang, kita bisa ditangkap. Ya, walaupun sekarang ada undang-undang IT juga. Tapi sekarang orang bebas kok. Pakai WA, pakai Facebook, pakai Instagram atau dan lain-lainnya. Sekarang dari dalam kamar pun kita bisa menyampaikan berita keselamatan kepada orang lain. Saya setiap pagi saya bisa kirim bisa 100 lebih orang tentang firman Tuhan. Pokoknya tiap hari. Seperti yang Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Jadi orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan, mari kita bersaksi. Bersaksi itu gampang, gak usah kita korban. Mungkin kalau kita dalam usaha kita maju, orang akan melihat kok usahanya maju. Apa sih rahasianya? Oh, karena Yesus yang membuat usaha saya berhasil. Itu kita sudah berhasil. Jadi nggak sulit sebenarnya untuk membagikan firman Tuhan tentang Yesus kepada orang lain. Ya, Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi ketika kita sudah mengalami kuasa kebangkitan, mari kita lakukan apa yang menjadi tugas kita.
Kalau kita lihat di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada di sana ditulis tentang amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah itu hanya tugas gembala? Apakah itu hanya tugas orang-orang aktivis gereja? Tapi itu tugas yang diberikan kepada kita semua orang Kristen. Orang yang sudah hidup di dalam Kristus harus memberitakan Injil, bersaksi kepada orang yang ada di sekitar kita. Kalau semua jemaat mau pergi bersaksi, mau memberitakan Injil, kursi-kursi tidak akan cukup lagi untuk jemaat di tempat ini. Sekarang kita lihat banyak orang yang berbondong-bondong mencari kebenaran, mencari Kristus. Mari kita manfaatkan kesempatan yang ada. Selanjutnya kita lihat yang kedua, orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan mau dan berani bayar harga. Nah, ini yang paling sulit ya. Ini yang paling sulit, mau dan berani bayar harga. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 32 dikatakan, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Ya, kita siap untuk ditolak. Nah, jangankan kita, Yesus saja ditolak. Tapi menjadi orang Kristen siap untuk menjalani jalan yang sepi. Ya, jalan yang sepi, jalan yang tidak penuh dengan pujian, sanjungan, tapi jalan yang sepi. Kita akan diejek. Anak-anak saya waktu masih sekolah di sekolah-sekolah negeri, karena mereka minoritas di sana, seringkali dikatakan Tuhan kalian itu 3. Ya, Tuhanmu kok bisa disalib? Sudah disalib cuma pakai kolor lagi. Itu masih kecil. Tapi siap enggak kita berani bayar harga demi iman kita? Banyak anak-anak muda yang meninggalkan Yesus karena tidak berani bayar harga. Ya. Jadi orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan adalah orang-orang yang mau dan berani bayar harga. Selanjutnya, di dalam Kisah Para Rasul ayat 23, pasal 23 ayat 6 dikatakan, dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan yang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi, aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Paulus berkata, ya, ada harga yang harus dia bayar ketika dia menjadi orang Kristen. Ada harga yang harus dia bayar. Di tempat kami ada beberapa orang yang dari saudara kita seberang yang percaya kepada Kristus. Mereka diusir dari keluarganya. Ya, mereka diusir dari keluarganya. Mereka nggak dapat warisan. Pokoknya sudah tidak diakui sebagai keluarga. Tapi mereka mau bayar harga demi hidup mereka masuk kehidupan yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Warisan bisa dicari, harta bisa dicari, tapi Yesus hanya bisa kita temui ketika kita percaya kepadanya. Amin. Selanjutnya kalian, yang ketiga, orang yang mengalami kuasa kebangkitan, hidupnya akan dipenuhi pengharapan. Seperti pujian kita tadi, pengharapanku hanya Yesus saja. Jangan sampai kita hanya bisa menyanyikan
Yang membuat pengharapan itu hilang biasanya apa? Apa yang membuat pengharapan itu biasa hilang? Apa? Masalah. Siapa yang datang pagi hari ini sedang bermasalah? Ada? Ada kan? Gak apa-apa. Saya juga tadi pagi datang punya masalah. Saya sakit perut, pintunya masih dikunci, WC-nya saya harus cari Alfamart. Ya kan masalah juga itu kan. Ya masalah juga. Nah, oke. Siapa yang datang dengan masalah hari ini? Siapa yang tidak punya masalah hari ini? Lah, gimana? Ya, pasti semua orang punya masalah. Cuma kadarnya saja yang berbeda. Bapak Gembala ada masalah nggak? Ada. Jemaat ada masalah? Ada. Ya, coba kita jujur. Siapa di antara kita yang hadir pada ibadah hari ini kalau berjalan tidak ada bayangannya? Ada nggak? Ada nggak di antara kita kalau berjalan nggak ada bayangannya? Semua masih punya bayangan? Oh, berarti nggak ada manusia lain di sini ya. Nah, jadi kalau kita berjalan pasti masih ada bayangan. Tapi bayangan itu sama nggak posisinya? Beda-beda. Kita jalan di situ, kita balik lagi, dia di belakang. Jadi selagi kita masih ada bayangan, pasti masalah itu ada. Tapi masalah itu tidak permanen. Ya, tidak ada yang tetap dari lahir sampai mati. Masalahnya itu terus. Ya. Tapi masalah itu ada seperti bayangan, beda-beda, beda-beda. Ya. Masalah itu tetap ada. Tapi kembali, orang yang mengalami kuasa kebangkitan, hidupnya akan dipenuhi pengharapan. Tidak ada kata mati dalam hidupnya, tapi selalu ada pengharapan. Ya. Pengharapannya kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Jadi ketika ada masalah, pandang kepada salib, kamu akan hidup. Ya. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel ketika dibawa Musa dari tanah Kanaan, mereka sudah dekat janji Tuhan. Tapi mereka bersungut-sungut. Karena apa? Masalah perut. Gak ada air, gak ada makanan. Marah sama Musa, marah sama Tuhan. Akhirnya Tuhan kirim apa? Ular dan dipatuk dan banyak yang mati. Dan Tuhan suruh Musa pasangkan ular di tiang. Siapa yang dipatuk ular dan memandang tiang itu, dia akan hidup. Itu gambaran salib. Ya. Ketika kita ada masalah, pandang salib Tuhan dan kita akan keluar dari masalah itu. Amin. Hargai karya salib. Harganya mahal, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi harga nyawa Yesus sendiri untuk saudara dan saya, untuk diperdamaikan dengan Allah Bapa. Jadi kalau kita sudah mengalami kuasa salib, kuasa kebangkitan, hidup kita hidup yang dipenuhi oleh pengharapan. Ke depan ini masalah akan semakin baik atau semakin sulit? Alkitab katakan keadaan akan semakin sulit. Wah, Pak Pendeta bikin takut saja. Ya, bukan nakut-nakutin, tapi itu yang Alkitab katakan. Keadaan ke depan itu akan semakin sulit. Besok kita dengar BBM hilang. Ya. Di daerah Ciranjang berapa minggu lalu sulit cari Pertalite. Harus beli Pertamax. Kalau BBM naik, pasti semua akan naik. Yang turun hanya satu, air mata. Ya. Yang turun hanya air mata.
Tapi air mata yang turun Tuhan tampung kan? Tuhan tampung dan aduh, anakku sudah habis air matanya. Udah, kasih. Ya. Jadi pasti kita punya pengharapan. Sesulit apapun, itulah bedanya orang yang hidup di dalam Tuhan dengan orang yang hidup di luar Tuhan. Ada bedanya, yaitu pengharapan. Ya. Orang Kristen walaupun sulit keadaannya, mukanya tetap berseri-seri. Ya. Seperti yang hadir pada saat ini. Oh, langsung ada yang mukanya langsung dibuat senyum. Ya, jadi sesulit apapun yang kita hadapi, kita pasti bisa keluar dari sana karena Tuhan yang beserta dengan kita. Tuhan yang bangkit. Maut saja dia kalahkan, apalagi hanya sekedar kebutuhan yang kita perlukan. Itu sangat kecil di hadapan Tuhan. Kalau kita takut dengan masalah yang kita butuhkan, berarti sama dengan kita tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Tapi orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan selalu berjalan dalam pengharapan. Lagunya Pak Honda itu apa ya? Harapanku hanya Yesus saja tadi ya. Aku berjalan tanpa beban. Ya. Aku berjalan tanpa beban. Semua sudah diselesaikan. Tuhan Yesus sudah selesaikan semua di salib. Mari kita jalan dengan tegak menjadi seorang pemenang. Katakan kiri kanan, kamu pemenang. Ya, semua pemenang. Nanti pulang ke rumah jangan bertengkar. Aku pemenang. Nggak ada yang mau mengalah, semua pemenang. Ya, kita pemenang di dalam Kristus. Kristus sudah bangkit. Kita harus punya pengharapan masa depan yang penuh harapan. Usaha yang punya harapan. Pendidikan punya harapan karena Yesus yang beserta denganku. Selanjutnya kita lihat satu ayat lagi, kita baca sama-sama. Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ingat, Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik di dalam hidup anak-anaknya. Pegang itu. Kalau kita menghadapi tantangan masalah dalam hidup, jangan pernah salahkan Tuhan. Karena ayat ini mengatakan Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik di dalam hidup saudara dan saya. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk masa depan yang penuh harapan. Imani firman ini, rasakan bahwa apa yang Tuhan katakan tidak pernah salah. Amin. Dan yang terakhir, orang yang mengalami kuasa kebangkitan, hidupnya penuh dengan kasih karunia melimpah-limpah. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 33 dikatakan, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam karunia yang melimpah-limpah. Orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan adalah orang yang penuh dengan kasih. Allah adalah kasih. Orang yang dipenuhi dengan kasih karunia. Jadi apa saja yang dikerjakannya akan berhasil. Ya. Apa saja yang dikerjakannya akan berhasil karena
Tuhan yang membuat semua itu. Ya, melimpah-limpah. Ya. Kalau kita lihat pengalaman bangsa Israel dengan Tuhan, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Dikatakan janji firman Tuhan, kalau kita lihat di Hagai, yang lama belum habis, ada lagi yang baru. Nah, itu yang melimpah. Ya. Hidup kita melimpah. Apa yang kita perlukan, Tuhan adakan tepat pada waktunya. Ya. Kita adalah orang-orang kaya sebenarnya. Ya, kaya di dalam Tuhan. Ya. Jangan pernah katakan kita adalah orang miskin. Allah kita, Allah yang besar, pemilik alam semesta ini, harusnya kita anak-anaknya adalah orang-orang yang kaya di dalam Tuhan. Selanjutnya, ya, aku lihat contoh di dalam Alkitab. Ada 12 murid Tuhan Yesus. Ya, kita lihat dua karakter mereka sebelum Tuhan Yesus bangkit dan setelah Tuhan Yesus bangkit. Seperti apa hasilnya? Ya, sebelum Tuhan Yesus bangkit, apalagi ketika menghadapi masa-masa sengsara waktu ditangkap di Taman Getsemani, muridnya lari semua. Ada yang melihat dari jauh, Petrus tidak mengakui dia. Mereka ketakutan semua, bahkan mereka sembunyi di atas loteng karena mereka takut ditangkap. Itu sebelum Tuhan Yesus bangkit. Bahkan Simon Petrus ketika tahu Yesus sudah mati, dia mengajak teman-temannya yang lain, ayo kita kembali jadi nelayan, ayo kita kembali ke profesi kita yang lama. Nggak ada harapan. Yesus yang mereka agungkan selama ini, Yesus yang mereka andalkan bisa menolong mereka, ternyata Yesus mati. Mungkin bisa juga terjadi dalam hidup kita. Kita percaya Yesus, kita andalkan Yesus. Ketika masalah datang, masalah itu menguasai kita, sehingga kita tidak melihat lagi kuasa yang luar biasa, sehingga kita berkata Yesus mati. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus bangkit? Mereka semua berani mati demi Yesus. Kalau kita lihat murid-murid Tuhan Yesus yang mati secara normal itu cuma Yohanes. Yang lainnya Yesus disalib, Petrus disalib terbalik, kepalanya di bawah. Ada yang diseret pakai kuda sampai mati, ada yang digoreng. Tapi mereka tidak pernah menyangkal iman mereka. Mereka mau mati. Ini tanda tanya besar. Ada apa? Siapa Yesus? Kenapa murid-murid ini mau mati dan tidak memperhitungkan lagi nyawa mereka? Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan keselamatan hanya Yesus Kristus. Dan orang yang bisa sampai ke sana adalah orang-orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan. Gak ada jalan lain. Orang bisa ke Cipanas itu banyak jalan. Bisa lewat Jonggol, bisa lewat Cianjur, bisa lewat Bogor. Tapi jalan kepada hidup yang kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Jangan pernah menjual Yesus karena masalah perut, karena masalah pasangan, karena masalah yang lain-lain. Lebih baik kau tinggalkan pasanganmu daripada
kamu kehilangan hidup yang kekal. Amin. Itu yang firman Tuhan katakan. Next. Pertanyaan untuk kita renungkan. Apakah saudara sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Kalau kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, saudara dan saya akan selalu fokus pada Tuhan. Fokus kita pada Tuhan. Selalu pandang kepada Tuhan. Apapun yang kita alami. Lagunya itu apa? Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Ya. Mungkin saat ini kita ada di lembah, atau kita sedang di atas. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Fokus selalu sama Tuhan. Bukan lagi fokus pada diri kita sendiri. Rasul Paulus katakan ketika dia mengalami kuasa kebangkitan, bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam diriku. Bukan aku lagi. Kita yang sudah mengalami kuasa kebangkitan, kita melihat setiap persoalan bukan dari sudut pandang kita lagi, tapi dari sudut pandang Tuhan. Aku bisa melewati karena Tuhan bersama dengan aku. Kalau lihat kisahnya Daud dengan Goliat, wah jauh sekali bedanya. Tapi Tuhan Daud berkata, aku berangkat bersama dengan Tuhanku, dan masalah yang besar itu dia bisa selesaikan. Musa ketika dijumpai Tuhan, disuruh bawa bangsa Israel keluar dari perbudakan, dia katakan, aku orang fasik, tidak bisa bicara. Tapi Tuhan, pergi, ada kakakmu di situ, dan bisa melewati masalah itu. Saya katakan, selagi masih ada bayangan, selagi kaki kita masih injak tanah, masalah itu akan tetap ada. Tapi orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan, cara melihatnya akan berbeda. Cara melihatnya seperti Daud, besar Goliat, tapi bersama dengan Tuhan aku akan kalahkan. Masalah apa yang saudara hadapi saat ini? Berkata, aku bisa melewati karena Tuhan yang bersama dengan aku. Amin. Yang kedua, kalau kita sudah mengalami kuasa kebangkitan, saudara mau dan berani bayar harga. Ya, mau bayar harga. Ya, pikul salib. Ya, saya katakan Yesus adalah seorang pemimpin yang paling jujur. Coba kalau kita dengar kampanye-kampanye bupati kita atau pemimpin-pemimpin kita, kalau kalian pilih saya menang, saya akan perbaiki jalan. Tapi sudah ganti 2 periode, jalan juga tidak baik-baik. Tapi Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Kita punya salib masing-masing. Ingat, keselamatan itu bukan kolektif. Urus KTP bisa kolektif, urus SIM bisa kolektif, tapi masuk dalam surga itu urusan masing-masing. Ya, jangan berkata karena orang tua pendeta pasti saya kecipratan masuk surga. Kata siapa? Tidak. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Ya, jadi kita berani bayar harga. Bersaksi, Tuhan catat semua. Ya, kita melakukan kebaikan sama orang, Tuhan catat semua. Ya, makanya dikatakan terjadi itu hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Gak mungkin kita pernah menuai kalau kita gak pernah menabur. Ya, jadi orang yang mengalami kuasa kebangkitan adalah orang yang selalu hidup
di dalam pengharapan. Ya, tidak ada kata mati di dalam hidupnya karena Kristus sudah bangkit. Ya, Kristus sudah bangkit dan dia tidak mati lagi. Ya, bukan dibangkitkan, tapi dia adalah kebangkitan itu sendiri. Ya, apa yang sedang mati dalam hidup kita, undang Yesus masuk di situ, dia akan hidup. Ya, usaha kita lagi ngorat-marit, sertakan Yesus, usahamu akan bangkit. Keluargamu lagi mati, undang Yesus masuk dan Yesus akan membangkitkan semua. Dan terakhir dikatakan, orang yang sudah hidup dalam kuasa kebangkitan adalah orang yang dipenuhi dengan kasih karunia yang melimpah-limpah. Masalah boleh ada, tapi muka tetap tersenyum. Ya, masalah boleh ada, tapi hadapi dengan penuh sukacita. Amin. Ini yang paling terakhir. Ya. Bagaimana dengan orang yang tidak mau mengalami kuasa Kristus? Ya kan? Tuhan kita bukan Tuhan yang memaksa. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi pilihan. Kalau saya kasih ini yang kamu hadapi. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau kamu nggak percaya kepadaku, kamu akan mati kekal. Tuhan nggak pernah paksa. Ya, ada kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau kita nggak mau menerima kuasa Kristus, hidup saudara dan saya cenderung selalu berlawanan dengan Tuhan. Lihat saja orang-orang yang tidak percaya kepada kebangkitan, hanya menghina, hanya menyalahkan, kata-katanya selalu yang tidak selalu sejalan dengan Tuhan. Orang-orang yang tidak mengalami kuasa kebangkitan, hidupnya penuh dengan keraguan-raguan, hidupnya penuh dengan masalah, nggak ada harapan dalam hidupnya. Orang yang tidak mengalami kuasa kebangkitan. Oleh karena itu, undang Yesus masuk dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam segala hal. Undang Yesus hadir di sana dan kita berjalan bersama dengan Yesus. Boleh saya minta satu orang boleh sebentar? Atau Daniel boleh depan. Bagaimana posisi kita dengan Tuhan? Apakah kita yang pegang Tuhan atau Tuhan yang pegang kita? Nah, pilih mana? Mau pilih saudara yang pegang Tuhan atau Tuhan yang pegang? Iya, bedanya kan kalau kita yang pegang Tuhan, maaf ya, kalau kita yang pegang Tuhan, ada masalah, kita fokus sama masalah, kita lepas, hilang. Tapi kalau Tuhan yang pegang, mau ada masalah, mau berontak gimana, Tuhan yang pegang, gak bisa kemana-mana. Biarlah hidup saudara dan saya dipegang oleh Tuhan. Amin. Dan ini pengunci dari khotbah saya. Di dalam Ulangan 28 ayat 1, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kutuk itu kesusahan. Ya. Mau pilih ayat yang mana? 1, 2 atau ayat 15? 1, 2. Hah? Jemaat mau pilih ayat yang mana? Yang pertama dan kedua atau yang 15?
Halo? Atau ayat 17? Oh, nggak ada ya. Ayat 1-2, mau pilih ayat 1-2? Apa yang kita lakukan kalau kita mau pilih ayat 1-2? Berkat ini datang kepadamu. Kalau kita baca nanti pulang ke rumah itu, diberkatilah engkau, diberkati, berkat semua. Tapi ada bagian kita pada hari ini. Firman Tuhan sudah disampaikan. Pegang firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka berkat-berkat itu akan datang kepada saudara dan saya. Sebaliknya, kita sudah mendengar firman Tuhan, tapi kita mengabaikan, kita tidak melakukan, makanya kita akan naik kereta zaman dulu. Kereta zaman dulu bunyinya gimana? Gimana? Susah. Hidup kita akan susah. Ya, tadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan, alami kuasa kebangkitan, maka berkat-berkat itu akan melimpah di dalam hidup saudara dan saya. Sekarang berkat itu bukan selalu berupa materi, tapi berkat itu kita damai saja udah luar biasa kan? Ya, banyak harta kalau nggak ada damai sama aja. Kita sehat saja sudah berkat yang luar biasa. Kita masih bangun tadi buka mata. Coba ibu, kalau bangun tadi pagi nggak bisa buka mata, gimana rasanya? Gimana rasanya? Atau kakinya satu nggak bisa jalan, gimana rasanya? Ya, tapi bersyukur. Kadang hal-hal kecil tidak kita syukuri, tapi kita mengalami berkat-berkat seperti itu, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat. Kuasa kebangkitan-Mu mengubahkan semua. Murid-murid-Mu ketika mereka melihat Engkau disalib dan mati, mereka hilang pengharapan. Mereka takut, mereka sembunyi. Tapi ketika berita kebangkitan-Mu, mereka dengar. Kuasa itu merasuki hidup mereka, dan mereka mau berani bayar harga. Bahkan mereka mengorbankan segala hidup mereka karena Engkau Tuhan. Biarlah teladan itu menjadi bagian dalam hidup kami juga. Kami orang-orang yang percaya kepadamu, orang-orang yang sudah dibangkitkan di dalam kuasa-Mu, kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan tidak ada jalan buntu bagi kami, karena Tuhan telah membangkit semua kehidupan kami, rohani kami, keluarga kami, masa depan kami, pendidikan kami, pelayanan kami. Tuhan sudah bangkitkan semuanya. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini jatuh di tanah hati kami yang baik, bertumbuh menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.